Selamat datang di Diseminasi Data Statistik Sektoral Kota Makassar. Kali ini kita akan membahas tentang data mengenai penataan ruang di Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk membagi Kota Makassar ke beberapa kawasan. Berdasarkan peraturan tersebut, luas kawasan lindung dan kawasan budidaya yang ada di Kota Makassar pada tahun 2023. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang, jalur, atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka. Tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, luas ruang terbuka hijau, RTH, di Kota Makassar tahun 2023 seluas 2028,54 hektar mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2022 sekitar 86,03 hektar atau 4,43%. Kota Makassar menjadi salah satu kota terbesar yang ada di Indonesia, kota yang memiliki luas 175,77 km persegi dengan jumlah penduduk 1.474.393 jiwa. Ini telah menunjukkan diri sebagai kota metropolitan yang mampu bersaing dengan kota-kota besar di Pulau Jawa. Tempat tinggal merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi kehidupan setiap orang atau suatu rumah tangga dengan kondisi yang layak. Sebagian besar rumah di Kota Makassar sudah dapat dikategorikan sebagai rumah layak huni. Kota Makassar merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk yang setiap tahun mengalami peningkatan. Salah satu sarana fasilitas sosial yang dibutuhkan adalah lahan pemakaman. Tercatat pada tahun 2022, total luas taman pemakaman adalah 115,33 hektar. Di Kota Makassar juga banyak sekali proses pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah dalam berbagai sektor kehidupan. Izin mendirikan bangunan, IMB, adalah salah satu peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk menertibkan masyarakat dalam hal mendirikan bangunan khususnya di Kota Makassar. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar, tercatat pada tahun 2023 terdapat 2095 bangunan yang memiliki izin mendirikan bangunan, IMB. Selain itu, juga terdapat berbagai perizinan berusaha baik yang melalui sistem online Single Submission, OSS, maupun perizinan non-OSS. Itulah tadi beberapa data yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di season selanjutnya.